Main geus sabaraha lila? Jalan 2 tahun. Dalam anjing capek tuh. Itu sih dah baru 3 bulan ke belakang lah keadaan. Selamat malam. Welcome back to Ruang Filosofi Gila. Bersama saya, udah pada tahu Muhammad. Hari ini ada bedanya ya. Biasanya saya sama Bang Ronald yang udah gila itu. Ya. Dia sedang istirahat. Dia sedang gila rumahnya. Sekarang orang gila yang baru. Ya, saya orang gila. Ngarana. Udah. Nah, Lanjut. sebelum sina perkenalan, perkenalan halo nya. Kenalin aja dulu. Perkenalkan dulu ya, ini narsum kita untuk malam ini. Silakan. Anda open BO ya? Belum. Oh, beda. Nah, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Asep Balon. Belum. Buahnya Public figure. public figure. Centang biru, centang biru. Centang biru. Kalau mau dicentang mau jadi. Nami Abdi. Nama saya Aryo. Bahasa Batak juga nggak apa-apa. Bahasa. Nama saya Aryo. Ya, Asli Kota Bandung. asli. Cita-cita tinggal di Mars. Asli lalu. Asli nalun. Kumaha dia? Dit dadamnya. Kayak tuh sok udah. Udah aja. Udah. Tapi ternyata mereka ini sah. Dadam. Ya, salah bebas. Orang bisa nyebut Adit, Itu sok tenang. dadamnya. Madam. Sehat. Mana naon dam? Alhamdulillah. Tema tadi no? Lika-liku laki-laki tidak laku. Cocok. Perjombloan lah. Cocok. Jadi kumaha Bang? Cocok ngomong soalnya. Kan tulis apa ya? Mana tahu? Tinggal tanya. Tanya nih dia. Teuing da orang mah. Jomblo kan? Gimana kesan-pesannya jadi jomblo? Kalau kata pepatah Uruguay mah rasanya anjing banget. Sahabat anjing banget ya. Nah, sedikitnya mah kayak agak rahit-rahit gitu. Anjing lah. Tersayat-sayat. Tak tersayat-sayat. Kira-kira nih sebenarnya jomblo. Aduh. Pertanyaan mendasar ya. Siapa lama jomblo mah? Nah, Akhir 2018 lah. anjir. Yang kehitung. Geus jadi lencang kaleng deui, Cok. Geus jadi posil. Posil. Karena mani gajah. Apa tuh mani gajah? Iya kan? buat melet Eta. Kumaha? Akan kesana apa yang Anda rasakan? Enak nggak enaknya jomblo? Oh, Enak-enaknya jomblo. pasti ada lah. Enaknya nggak enaknya dulu. Terserah. Bebas lah. Enaknya mah bebas. Free. Itu kadinya. Freedom. Sekaligus free hati. Bisa kan itu kadianya. Bisa kan itu kan dia. Kemana we asal main kau jadi. Kalau laki jadi. Ente oke. Oke. Terus? Kalau nggak enaknya lebih banyak lagi enaknya. Nah nggak enak sok. Kenapa nggak enak? Susah dijelaskan karena itu melibatkan perasaan. Siap boy. Itu perasaannya gimana? Kenapa nggak enak? Ya itu sulit untuk dijadikan alasan. Tapi muncul kurang mah enak-enak aja. Kenapa nggak enak? Karena mungkin Anda terlalu lama juga. enggak juga. Ya orang mah. Ya. Oh, nyawa. Pokoknya mah. Gitu lah. Berarti ini harapan. Asli lah. Dia kan harus nyarita. Ini didinya. Nah, ya can beres. Sok kumaha. Tengenahna kumaha pasti bisa dijelaskan kumaha sok tengenahna. Dibully gitu apa kumaha? Dibully mah udah kebal sih. Udah nggak pernah dirasain, udah nggak pernah dianggap hati. Tapi lebih ke ada yang kurang gitu dari dalam. Entah dari kasih sayang, entah dari kebutuhan kita. Kebutuhan itu tadi mandi Kebutuhan gajah. ya kebutuhannya kasih sayang gitu. Oh, itu mandi gajah.
Coba dit. Kumaha? Teu Nah, kumaha. eta kan dibully. Ya. Nah, kumaha tanggapan kolot? Gimana tanggapan orang tua? Jangan iraha mana teh dek nikah. Ada orang tua mah nyelebok. Wah, orang tua ada bagus. Savage. Lain maksudnya orang tua mah nggak peduli gitu. Iya. Apa mah apapun aya target. Aya nu ngilu ka imah syukur katanya. Oh, Enggak mah nya watir. gitu. Aya dedenya mah geus ditanyaan. Kurang mah sekarang posisinya orang curhat deui atuh. Ente tenang. Jadi posisinya jomblo atau semi jomblo? Ya kan. Nah, gimana posisi Anda sekarang gimana? Bisa dibilang kabogoh ya, Heeh. pacar ada, tapi gak jelas statusnya gitu. Orang dari posisi ngegantung lagu Melly Guslow. Tapi si Jadinya pikan mambo meureun. Nah, Kekasih yang tadi anggap. lain gitu digantung ya mah. Oh, tidak. Dewa mungkin ya Naon? bertepuk sebelah dada gitu. Enggak. Oh, enggak. Enggak Melly Guslow sih orang ge. Ya, complicated lah. Kayak Nah, kemarin. nah bet digantungkan teh jika jemuran mah itu. Ah, eta teh. Ada alasan atau mau mungkin jol-jol main bisa beralih lah Jalan 2 tahun. dalam anjing capek tuh Itu sih dah baru 3 bulan ke belakang lah keadaan kayak gini teh gitu cowok. Betul mah kuatannya lempang 3 bulan. Anjing. nah rekornya aduh ini udah 2 tahun belum pang sok bingung deh. Maksudnya menjalani hubungan lah belum tang anjir. Tanjakan mana ngomong gue orang Kita mah nggak salah ya. Kita mah nggak Oh, salah. kalian tidak paham Oh, berarti. iya. Kosakata itu. Oke. Jalan 2 tahun tapi 3 bulan ke belakang digantung. Seperti itu. Alasannya Enggak tahu. mana nggak pernah nanya ke Bogor. Tengah jawab anjing. Apa ada indikasi orang lain? Nah, jadi orang mau ditanya. Dia mah kan sharing karena Jadi apa udah keluar gitu pikiran dia selingkuh, pikiran dia sama yang di lain gitu. geus aya can aya buktina. Indikasi orang ketiga. Ah, ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Di mana? Nggak tahu. Di mana? Ayo Di orang ada orang lain? Nggak ada. Belum ada. belum ada. Ya, enggak lamun ngegantung aja mah nyanyi. Anjing. Atau ada indikasi si awe teh yang geura dikawin. Ah, Terus memangnya Lain Minta maksudnya nikah. minta nikah. minta nikah guys pernah. Terus Ya, ayeuna kalau nikah kan itu harus di planning tuh sama berdua gitu. ya Nah, orang ngajak dia planning. Kalau dia masih cicing wae kumaha? Kumaha planning nah? berarti si awena belum mau Belum mau. diajak nikah gitu enggak? Kan dia yang minta. Oh anjing. dia yang minta. Dia yang minta. Nah, Kurang diajak planning. Ayo planning sok berdua, tapi dianya enggak mau planning. Kumaha kan? Dah bener lah, laki mah serba salah anjing. benar. ya tapi benar oke. Nah, Karena kan balik lagi ya ketika kita memutuskan untuk mau jenjang yang lebih lanjut kan harus dulu ada yang kita rencanain dulu yang matang. Jangan sampai hayu nikah hayu isukan cedahar cicilan bawa nya bener. Gitu deh. Dan karena Ya, ada salah satu kata yang bagus. apa? Mungkin wanita mau diajak susah ketika udah menikah, tapi kita sebagai laki-laki apakah mau melihat ada orang yang kita sayang ikut susah sama kita? Gak semua. Ya Gak semua. kan kita juga harus memantaskan dulu, Iya, makanya. entah rezekinya entah bengitnya. ya ayo banget makan kalian sudah menjalani gitu mau mungkin kalau pas nikah aduh jadi goreng gitu kalau mau nikah makanya gitu kan tuh mungkin Bisa wae pas nikah pelet ngelengit
Wah, Itu. Kamu orang tuh pakai pelet. kamu orang Dayung banget. Orang saya. bawa pelet lauk lenyit langsung. Masih berpikiran kuno kamu. Udah nggak ada yang gitu-gitulah. Berarti Ini mah duit. ada yang Cuma deh. Gimana, ada pertanyaan? Apa? Ada yang mau nanya? Silakan. Nama aku Bejo. Mau nanya apa? Enakan jomblo apa pacaran? Nah, dari saya apa dulu? Oh, belum Kenapa beres. pertanyaannya beda tadi? Itu dulu. Oh, apa? Enakan jomblo apa pacaran? Enakan jomblo apa pacaran? Cok, narsum lah. Iya, nafsu. Semuanya ada kurang lebih. Ya. Nggak bisa kita lihat senang atau enggaknya, karena memang dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Lebih ke situ. Dijelasin kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya nih, kalau punya pacar, Hmm. kita dapat perhatian, kita dapat enak, dibikin nyaman, dibikin sayang, kan enak. Gitu. Terus apa ya? Banyak lah, banyak. Ya kalau jomblo enaknya lebih banyak, Cuma ada. lebih banyak. Nah, Kita bebas mau kemana aja, mau sama siapa aja, jalan sama siapa, nggak ada yang larang. Tapi balik lagi, kadang larangan itu yang bikin kita kangen gitu. Larangan itu yang bikin kita pengen pacaran. Kok sekarang udah jomblo tapi masih kangen dilarangnya, kangen dicari-carinya. Tapi pas pacaran orang dilarang. Liku pacaran. Tapi kan prinsip aku pacaran mah kayak naik haji tuh. Kan bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Iya. Dan satu lagi, bagi yang mau. Oke. jadi kumaha kesimpulan? Kesimpulannya. Enak pacaran, enak nggak pacaran. Ari saya mah lebih enak pacaran. Oh. Lebih enak pacaran. Tapi tadi katanya Hmm. jomblo itu lebih banyak enaknya. Iya, Nah. lebih banyak enaknya karena kita nggak dikekang apapun. Oh, berarti masalahnya dikekang. Dikekangnya. Karena mau tidak mau beralasan apapun, ketika kita menjalin hubungan pasti kita ada ngerasa terkekang walaupun sedikit. Entah dalam hal apapun itu. Contohnya. Pacaran, Hmm. kita nanya nggak makan atau enggak pun jadi ribut. Iya benar. Kamu udah makan belum? Terus dia balik, kok kamu nggak nanya aja, nggak nanya balik? Nyari makan mah nggak usah ditanya juga, pasti makan kalau lapar kan? Banyak tahu pacaran nawer rudaknya. Jadi masalahnya ada di pacarnya. Pacarnya Udah. udah Oh. Jadi balik lagi ke Ya. Nasrum. Menurut Anda pacaran yang enak tuh yang gimana? pacaran yang enak nih. Kalau yang udah dari saya ya, saya tuh orang yang pernah nuntut ke pasangan. Karena saya pun nggak mau dituntut apapun itu sama pasangan. Mau pasangan saya jalan sama siapapun, main sama siapapun, gimana apapun lah, apapun itu, prinsipnya cuma satu, ngasih kabar. Wah, Karena saya pun kayak gitu. mungkin minggu kemarin dong. Apapun itu, apapun halnya, jangan yang lain-lain dulu lah. Aku ini mau baru pulang kerja, mau kemana dulu gitu kan, pasti ngomong. Bahkan sempat ada satu cewek ngomong gini, kok kamu mau ngasih kabar terus ke aku, sedangkan aku nggak pernah nanya balik ke kamu. Ya saya mah cuma ngomong gini, tugas saya ngasih kabar ke kamu karena saya nganggap kamu pasangan. Kamu balik ke saya ngomong kayak gitu atau enggak ya itu terserah kamu. Yang penting saya dulu. Iya, karena saya menganggap kamu pasangan, makanya saya memperlakukan kamu ya jadi sebagai pasangan. Saya aja murah. Jujur. Pengalaman dia putus paling sakit gara-gara apa? Wah tentu saja tidak direstui. Mana naon? Pengalaman. Semoga pengalaman orang. Anjir karunya bang. Non experience. No. Wah Berarti- mau diterima tuh juga. Buat cewek-cewek ini kasih dia experience dong. Berarti mantan banyak kan? Ah enggak juga sih. Zaman SMP. Anjir. SMA Itu dulu. udah SMP cowok. 6 lah.
6 Nah, tapi yang terakhir yang paling berkesan. orang menang gitu. Karena emang udah ada rencana ke yang lebih serius gitu. Masih ingat semuanya. Oh tentu saja. Ada ide. Jangan sampai dilupakan karena kita punya cerita Ya. sama orang itu. Coba Mana yang paling enak? Yang paling enak yang mana? Ya. Yang paling Kela, Anda siapa? Hah? sebutkan Perkenalkan nama, dulu. perkenalkan nama, asal kota. Orang belakang. Oh, orang belakang. Nah, gitu jelas. Tuh. Gimana? Yang enak yang mana yang paling Yang enak? paling enak. Cuma di kosan. Nah, Banget. ceritain dari 1 sampai 6. Nih, Yang enaknya apa? Yang pertama, enak itu kalau saya enak diajak ngobrol. ini yang pertama nih. Enak diajak ngobrol. Semuanya harus enak diajak ngobrol kalau Oh. dengan saya. Oh ini Semuanya. kriteria dia. Ya, Hmm. yang penting harus enak diajak ngobrol sama enak dilihat. Nah, eta geus kabeh. Kriteria mana masuk nggak itu yang 6? Alhamdulillah dari 6 itu 5-nya. Nggak masuk. Masuk dong. Oh, masuk. Orang kayak janji goblok wae. Lu masuk kan? Masuk dong. Udah ngomong tuh asup. Masuk Pak Eko. Nah, yang satu ini yang berapa? Yang nggak masuk. Aduh lupa lagi yang keberapa. Aduh. Dari alkohol yang lupa. Terus. Kalau masalah enak atau enggak kan gimana kita nge-treatnya. Lebih kita kalau memang enak buat pengennya mau enak diajak ngobrol, ya kita buka dulu obrol. Karena kan dalam setiap menjalin hubungan, mulai berhubungan itu banyak orang yang salah dalam komunikasi, memulai percakapan. Dan saya pun biasanya kayak gitu. Mengurangi. Hai, apa kabar? Nah, dari situ kan stuck tuh. Bertanya yang biasanya cewek suka. Entah itu kamu suka nonton drama Korea nih, kalau saya misal. Oh jadi pertanyaan berbobot gitu. Ya, nggak usah pertanyaan terlalu berbobot. Kerja di mana, kuliah di mana, nggak usah lah. Jadi kumaha tips and tricks nah ya. Pertama nanya Kalau nanya pertama, kalau saya ya pertanyaannya gini, hobi kamu apa? Kamu suka nonton ini nggak gitu misalnya, nonton Korea gitu. Tuh, jadi menjurusnya ke nonton dulu. Iya. Karena nontonlah apalah gitu. Kamu suka baca buku apa? Bahas lebih panjang gitu. Pokoknya jangan mencari topik yang kita sendiri nggak ngerti dan kita nggak pahami. Itu aja sih jadi cowok mah buat PDKT. ya, karena topiknya laki. Nah, udah jangan. Mending awal. Topik lagi kan bulu tangkis, topik hidayah. Nah, ada nggak yang nanya ya hobi kan awal. Ya. Ternyata hobinya beda jauh dengan mana yang Oh bisa. pernah. Tah, naon eta? Cara itu misalkan nih. Lain. Beda ketahuan bedanya gitu. Iya, maksudnya misalnya si eta hobi mancing, mana mancing, aduh, aing enggak banget. Nah, Masuk. kalau memang kita nggak suka, nggak sama dengan hobinya dia, kita memancing juga. Kamu suka hobi mancing nih? Biasanya mancing di mana? Biasanya suka mancing ikan apa? Asal awewe hobi mancing. Ini bisa berusaha mengikuti hobinya gitu. Iya. Kita bertanya gitu, biar kasarnya kita juga mencari tahu dia itu suka itu gara-gara apa, kenapa biasa suka itu. Jadi biar kita sama-sama paham. Jangan sampai so tahu juga ketika dia ngomong, aku suka ini, oh iya aku juga suka, aku tuh gini, aku tuh gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sotoy lah. Jangan sotoy. Lebih baik kita mendengarkan daripada kita ikut berbicara tapi sedangkan kita nggak tahu yang dibicarakan apa. Pernah nggak langsung nanya gitu, kamu suka mabok? Ayo mabok bareng. Enggak sih, jangan dong. Jangan. Biarkan aja dia yang mengungkapkan duluan. Iya. Kalau saya, Kalau kamu, kalau aku saya nggak nanya kamu. anjing. Wah, mancing. Kan narsumnya, Iya. narsumnya sih. Ini pendapat dari Nah, saya. kamu ngomong gitu, ini pendapat saya. Iya. Jangan jol. Ya. Diselingkuhin apa enggak? Ah. Diselingkuhin pernah.
Pernah apa sering? Pernah. Jujur. Pernah. Oh pernah. Dibales nggak? Enggak. Oh enggak. Kalau saya itu orangnya ya punya satu ya satu. Punya dua ya dua. Enggak. Oh enggak. Karena kan kalau prinsip hubungan menurut saya, ketika kita mau memulai sama yang baru, kita harus membereskan dulu yang dulu. Ya benar. Jangan sampai ketika kita udah mulai yang baru, yang sebelumnya masih minimal kepikiran lah yang paling kecil. Makanya sampai sedetik ini pun saya kayak gitu. Kepikiran. Ketika saya masih kepikiran nih, saya nggak mencoba untuk mencari yang baru dulu. Mencari yang baru iya, tapi jangan sampai untuk jadi memulai langsung pacaran, memulai hubungan gitu. Jadi Ya sekedar kenal silaturahmi. open BO dulu. Kalau open BO mah enggak. Kalau menurut aku sih ya selingkuh tuh untuk pasangan yang udah nikah. Kalau masih pacaran namanya Ya. bukan selingkuh. Seleksi. Seleksi. Nah. Seleksi. Ya tapi kan yang namanya selingkuh mau pacaran menikah tidak bisa dibenarkan. Oh gitu, oke. Nggak bisa dibenarkan. Ya kalau ya selingkuh sama berarti ya dia nggak bisa menjaga Komitmen. komitmen dia. Imo. Karena kan sebagai laki-laki yang dipegang itu apa? Ucapan. Oh sudah kontrol. Ketika kita tidak bisa memegang bicara kita, kita juga bakalan bisa dihargai sama wanita. Benar. Orang nanya deh. Nah untuk tanya, weh. Pernah jadi Siapa pacar tanya? orang nggak? Jadian sama pacar orang atau gimana? Ya gitu seperti itulah. Berhubungan dengan pacar orang. Berhubungan sama pacar orang? Oh tentu saja sering. Tapi pernah sampai pacaran juga. Oh enggak. Enggak. Karena saya menghargai dia. Jadi selingkuhan berarti. Ya namun. Pendapat Anda seperti itu benar atau salah? Gimana pendapat salah? Ya maksudnya dekat gitu. dekat, sekedar dekat. Enggak, berhubungan. Ya berhubungan selingkuh gitu. Hmm. Ya enggak benar lah. Ya, Saya aja sampai ngomong, kamu kalau memang mau dekat sama saya putusin dulu ya sama benar sih. Karena saya juga nggak mau jadi orang ketiga. Tapi pernah tuh misalnya, aduh, yuk sange nih, yuk kawan. Gitu. Maksudnya kan tapi itu pacar orang. Nah, Gimana? Kalau itu mungkin, ini mungkin, mungkin ya, mungkin bisa. Karena ya gini ya, orang tipe orang yang percaya akan making love, bukan having sex. Kalau having sex kan cuma senang-senang, pakai udah. Kalau orang harus pakai hati. Kalau cuman BO kayak gitu memang nggak pernah karena memang nggak bisa. Ya sih benar. Kita harus sayang dulu nih sama cewek, baru bisa. Kalau memang nggak sayang buat apa gitu? Masih punya tangan kok. Aji. Kalau cuma ngejar nafsu. Tapi kalau misalnya ini ceweknya ublan lah misalnya, tapi bogoh kan didinya gitu, pakai hati. Ya terus? Nah, didinya pakai hati juga nggak? Ya. Kira-kira. Kalau misalkan nih, kalau udah ngomongin hati, balik lagi. Orang walaupun tahu dia ublan, dia hancur kayak gimana pun, kalau orang udah ada hati ke dia, udah benar-benar sayang, ya kenapa harus ngejudge dia? Kenapa harus nggak mau sama dia gitu? Tinggal berubah kali ya. Iya, ya udah gitu. Kasarnya kalau memang kamu udah sama saya, Jangan ya udah kita berubah bareng-bareng. Oh, tapi Jangan cuman saya mau berubah, saya mau dia yang berubah gitu. tapi mun manehna penghasilan tidinya, nah buat dia kehidupan sehari-hari lah. Eta kumaha? Ya, Kira-kira. kan kita juga masih punya akal dan pikiran untuk mencari kerjaan yang lainnya. Apapun itu. Kalau memang niatnya ada, ya kita bisa bantu. Saya sebagai laki-laki pasti bantu. Bantu doa ya. Bantu nyariin lah. Bantu nyariin, bantu doang. Nyariin naon? Nyariin kerjaan. Aji. Kok Kan harus Jadi jelas. Angelo. Dia Angelo kan harus jelas nyariin apa. Daripada kamu jadi itunya kan mendingan jadi angel loh. Bener nggak? Oh, jadi mana lebih Minimal. daripada bobogohan, mending jadi anjelonnya Ya enggak. Misalkan kalau dia udah memang mau berhenti,
Ya udah jadi Angelo aja. Daripada dia harus sekali gitu terus. Ya kan dia pengen berhenti nih. Ya. Dia pengen berhenti nih. Enggak, kalau nggak pengen. Jadi maksudnya gini, ya, bener. Kasusnya, saya tahu belag, tapi bogoh kamannya. Ya. Bogohan dia. Tapi si Eta masih mau bekerja di dunia itu. Ya. Gitu. Nah, Eta kumaha cek maneh? Apakah maneh masih mau berhubungan dengan dia? Apa pacaran? Masih. Tapi kurang nge-treat dia untuk bisa berubah. Jadi jangan ada paksaan gitu. Jangan gara-gara kita udah ada hubungan terus kita maksa dia untuk keluar dari situ, sedangkan dia makanya dari situ. Nah, tapi lamun aduh, saya nggak bisa, saya masih mau kerja di sini nih. Ya. Mana anggar masih terus? Ya udah. Udahin aja. Enggak, maksudnya ya udah silakan. Berubah Saya orangnya. tetap menerima. Karena ya ketika dia udah memang sayang sama saya sayang sama dia, ya udah kita harus menerima keburukannya dia pun, seburuk apapun itu. Tapi di ujungnya harus ada titik perubahan. Ya. Kita harus nge-treat dia untuk bisa lebih baik. Jangan ada pemaksaan. Tapi kalau dia pengen aja, saya mah mau jadi ublag senior aja, jadi mami misalnya nantinya. Oh iya nggak apa-apa. Senior. Ya kan masih aja. Gimana contoh kasus gitu? Ya, Contoh misalkan. Mana. Tarik sis, monggo. Keren. Jadi harus menuntut perubahannya ke pasangan. Jangan menuntut. Jangan menuntut. Jangan boleh menuntut. Kalau kata saya, semaksa apapun itu kita ke pasangan kita maksa untuk dia berubah, sedangkan dia belum mau berubah, buat apa? Nggak bakal bisa berubah. Nah itu mana masih tetap nempel ke dia supaya dia kayaknya rubah sih mah, atau wah sih mah ya saya nggak sih cabut lah. Nah tuh itu balik lagi ke ego kita. Ketika ego kita bisa menerima untuk berjalan sama dia walaupun dia belum bisa berubah, balik lagi ke kita mau melanjutkan atau enggak. Kalau orang mainnya hati, tapi kan ada batasnya nih. Nah batasnya ini sampai mana nih kira-kira? Nah kalau batasnya kita nggak bisa jelasin karena kita sendiri yang ngerasain menjalani. Ya tadi ya gua udah 2 tahun ya jalan. Capek tuh mat. Kira-kira jalan 2 tahun. Ya gitu. Orang mau jalan 5 menit canggih. Ya 2 tahun kan Bingung tuh. Mat. Gini masalah hubungan aja balik lagi ke diri kita. Kalau kita percaya hubungan ini bisa dirubah, bisa diperbaiki, mungkin ada jalannya. Ya. Dan memang jodohnya. kalau memang belum jodohnya, mesti gimana kita memaksakan pun, ya pasti bakal lepas. Ya. Tapi balik lagi, doa tanpa usaha bohong. Usaha tanpa doa bohong. Kita harus berdoa sambil usaha. Ikhtiar pasti. Jadi logika tanpa logistik anarki. Wajib. Saya emang pengen bertanya gini, sebenarnya menariknya maksudnya di saat memang harus Aryo memutuskan punya pacar seorang pelacur, ya dia tetap contoh kasus bukan mendiskriminasikan gitu ya. Aryo masih mau bisa menerima gitu, mencoba menjalani hubungan itu tanpa harus menuntut perubahan. Ya sebenarnya salut gitu ya, tapi yang jadi pertanyaannya, wanita seperti itu bisa Aryo terima, kenapa sampai sekarang wanita tidak bisa menerima Aryo? Nah, mungkin balik lagi ke orangnya ya. Sekarang gini, kita bisa menerima keburukan orang lain,
tapi orang lain belum bisa mungkin menerima keburukan kita. Karena tidak semua orang bisa menerima keburukan. Cuman kan kalau misalkan perkenalan pertama tidak mungkin keburukan dulu yang diperlihatkan. Nah, Pasti sesuatu hal yang manis. iya. Manis dulu. Beberapa orang mungkin kayak gitu, hampir rata-rata semua orang. Rata-rata segitu sih. Tapi kalau saya pribadi, saya keluarin dulu semuanya nih. Hal buruk apa yang akan pertama kali kamu keluarkan di saat berkenalan dengan wanita? Mungkin banget udah ya. Yang lain lah. Yang lain. To the point, Cok. Itu ya mau orang. Iya, ya. Ngomong banget, makanya. Ya mah. Yang lain, bukan banget gitu. Kia. Awal mantan orang mah garelis. Batak jadi mantan. Karena satar. Kita kan ngaku. Tulis aja. Astagfirullah. Karena itu semuanya kekurangan itu buruk. Iya, maksudnya itu hal terburuk apa dulu yang akan kamu perlihatkan terhadap si wanita itu di saat berkenalan? Bang, nanya ke KB gak? Beres. Iya, kalian semua. Iya, kalian semua. Kalau di perkenalan awal saya pasti menceritakan masa lalu. Masa lalu sifat buruk saya, entah itu saya suka minum, entah itu saya pernah gini, pernah gitu. Saya pasti jelasin semuanya. Kalau Karena saya nggak mau terus. Karena saya nggak mau ketika nanti saya udah menjalin hubungan, Terus terungkap. terus dia tahu keburukan saya dari orang lain. Ah. Itu yang lebih bahaya. Iya benar sih benar. Oh si Aryo mah suka selingkuh. Oh si Aryo mah suka minum. Sedangkan saya nggak mau apa-apa. Karena balik lagi prinsip saya itu cuma apa? Kabar sama kejujuran. Kalau kita dari awal nggak bisa jujur sama hal kecil, apalagi hal yang besar. Kalau Mama? Saya juga paling ya pertama-tama ya perkenalan Terima ya, kasih. ya dikeluarin semuanya dulu sih, sama sih kalau saya ya Si dompet. buruknya saya gitu, penghasilan orang gede gitu kan ya biasanya kan cewek kamu ini orang ngecaki ya nah, Ya. orang bilang orang suka minum ngobat enggak Orang nih. peralkoholan Nggak mau karena aing perlu minum paracetamol. enggak lain obat itu psikotropika itu orang misalkan orang pernah weed orang ngomongin gitu Widya. Sama. weed Dengar. bako Aceh anjir Udud, bawa aja. Gayo. Udut dulu. ya itu ya Ya. rumput Aceh pernah gitu Hmm. cuman obat-obatan yang gitu gak pernah Cobain Terus. dulu lah. ambung anjing cukup cair jeung bako orang misalkan pernah melakukan hubungan orang dijelasin balik lagi karena orang juga sama kayak dia gitu lebih baik dia tahu gorengnya orang dari orang gitu daripada tahu dari orang lain ya kalau dari orang Mana Dit? Itu jawaban orang. modal itu lo ya Jik Nah, ya tapi yang bokor-bokor. Mun mana kumaha Dit? Hah? Mun mana kumaha? Idem. Kenapa itu? Sama orang mah belum pernah pacaran. anjing bau cok Ini nikmat daripada rumput Aceh. Lebih nikmat ya. Dengan rumput Aceh. Nah, di saat si wanita tersebut tidak bisa menerima keburukan kalian, terus kalian gimana? cok Masuknya itu egoisnya. Iya. Iya. benar. Oh iya. Iya. Kenapa dijelasin? Karena kalau saya pribadi, ketika saya sayang sama orang, kita harus bisa juga menerima keburukan dia, masa lalu dia. Ketika dia tidak bisa menerima keburukan saya, masa lalu saya, ya berarti dia egois. Ya kasarnya, mungkin masa lalu masih ya memang masa lalu gitu. Yang penting kan saya udah sama kamu nih, saya udah jujur ke kamu, saya mau menjalani sama kamu. Ya kalau memang kamunya tidak bisa sama saya, tidak mau menerima keburukan saya, udah. Bukannya itu haknya setiap manusia, Jelas. gitu. Jadi maksudnya kalau bisa dibilang egois, kamu pun egois dong karena tidak diterima.
Iya. Itu. Ya kan karena emang punya manusia punya egois masing-masing kan. Jadi misalnya udah nih dia nggak mau nerima, Sudah nggak mau menerima. nggak mau menerima ya segala kejujuran dari Maneh gitu ya. Maneh masih mau ngejar. Iya, apa maksudnya mempertahankan atau ya udah? Yo kalau masalah mempertahankan ya harus dipertahankan. Karena balik lagi ke perasaan. Ketika kita udah sayang, ketika kita udah mengeluarkan perasaan ya mau bagaimanapun ya sudah. Kita udah mempercayakan ke dia. Walaupun jadinya dia nggak akan terbuka sama Maneh. Ya. Karena kalau orang pribadi sih kayak gini. Maneh mau secuek apapun itu ngasih kabar, mau bikin sakit hati orang segimanapun, asalkan jangan orang yang kayak gitu. Seru aja aing goblok. Itu prinsipnya kayak gitu. Mengerti yang pengaruh itu Ya karena orang memang pakainya perasaan. oh perasaan Jadinya perasaan rusak kan. Orang pernah nih, Mang. ya ngejudge ya Ini gak jelaskan. Orang pernah sayang sama orang yang orang udah tahu dia dipakai sama siapa. Dia udah buruk seburuk-buruknya gitu tahu. Tapi ketika orang sayang sama dia, orang nggak peduli. Mungkin kalau memang pada akhirnya dia sama orang bisa menerima semua itu. Orang gak bakalan mungkin sampai sekarang pun orang gak bakalan mungkin. Dia rusak gimana, dia kayak gimana, dia hancurnya gimana, orang ya silakan gitu. Ya udah itu ya udah. Yang udah biarin udah. Yang penting hidup lanjut. Orang tetap menerima dia apapun seburuk apapun dia. Kalau kasusnya kasuistik lagi ya balik lagi Maneh udah sayang nih Ya. tapi ternyata dia adalah janda. Impian semua orang. Terus Kalem. Eta kakak kurang diceritakan gimana anjing. jenderal tapi bintang 3 kumaha so. Gua jenderal Bintang 3. Iya. Hari makan kene tapi Ya, Maneh ya. bogoh ya. Gini nih. Dan dia terbuka sama Maneh ya. Iya, Klop. iya. Wah, pokoknya mah Tapi ya, kayak iya, curhat iya, kan. iya. Kan dia. Iya. Prinsipnya gini. Orang tidak menjudge masa lalu dia, balik lagi. Orang nggak peduli kamu janda, kamu pangkatnya 3. Jenderal. Tapi takutnya gini, kalau ngomongin agama ya Pak ya, ketika saya bisa menerima kamu, mungkin nikah sama kamu, berarti kan saya harus bisa bawa anak itu, 3 anak itu. Itu kumaha. 3 anak itu ya. Nah, ketakutan saya sekarang, ketika saya bisa menerima si perempuan itu, terus saya tidak bisa menerima anak itu, batin ya, itu bisa jadi dosa juga buat kita. Itu mungkin saya mau gitu, bisa aja, ayo ya udah kita nikah, kamu jadi anak saya gitu. Tapi kan mungkin ketika saya mental saya nggak siap, itu bisa jadi dosa buat saya, buat orang itu masih kepikirannya gitu. Ya maaf, saya juga pernah kok berhubungan sama janda 6 bulan. Jadi pada dasarnya dekat mah dekat tapi nggak serius gitu kumaha. Balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau memang kita siap buat menerima semuanya, ya kenapa harus nggak dilanjutkan? Tapi orang tadi langsung nanya ke yang Bersangkutan kasusnya sama, enggak yang sama. kasus yang sama Ya, kumaha. ya jenderal bintang 1 juga. Dan dia memang ngomongnya, kenapa kamu nggak nyoba untuk memulai, untuk mencoba dengan orang itu? Ya tapi kan bukan cuma orang itu, anaknya juga. Iya, iya karena balik lagi ke kata orang tadi, orang itu masih takut ketika orang menerima si wanita itu, terus orang nggak bisa menerima anak itu, takut jadi dosa orang. Jadi lebih baik enggak aja.
Nah, itu masih bimbang, sumpah, itu masih bimbang. Takut untuk tidak Di satu sisi orang pengen mencoba melanjutkan, memulai, tapi di sisi lain orang terlalu banyak ketakutan. Ya, jadi pada dasarnya ya udah mending enggak aja gitu. Mempertimbangkan dia. Lah Mempertimbangkan. ya maksudnya ya harapan geus aya ya daek. Tapi nyata Jenderal Bintang ya. Stuck antara mau melanjutkan atau enggak. Tapi kalau memang pada dasarnya orang mau melanjutkan. Mau, Iya. tapi balik deh ya selama ya maneh pernah nggak langsung dikenalin nama anaknya? Kalau yang sebelumnya pernah dan udah dekat juga. Tapi Ya itu masih banyak ketakutan. Dan memang orang itu terlalu mikir ke depan. Ketika mungkin misalkan kita nikah nih, dia nikah sama orang, terus anak itu udah sama orang, otomatis kan orang jadi bapaknya nih. Orang tuh belum keluar hati untuk bisa menerima. Oh iya itu udah kurang. Ya. Takutnya ketika nanti udah nikah, orang masih menganggap dia, dia udah batur. Orang takut tanggung jawab. Tapi kan pada dasarnya kalau balik lagi ke agama itu malah jadi dosa. Iya benar. Karena kita kan menerima ketika nikah sama dia harus bisa menerima dengan anaknya dia, kekurangan dia. Ketika kita nggak bisa menerima ya masuknya dosa ke kita karena kita menelantarkan. Oke. Dari apa yang kalian obrolkan bisa ngasih suatu kesimpulan yang dimana lika-liku laki-laki tidak laku gitu. Kenapa laki tidak laku? Dari jomblo jeruk kanu jenderal ya. Ya maksudnya ya udah kesimpulannya aja ya. tentang dunia percintaan di dunia jomblo kalian gitu. Kalau kesimpulan balik lagi ya. Kalau ingin memulai hubungan, menjalani sebuah hubungan, harus siap dengan resiko apapun itu ke depannya. Karena memang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, pasti ada resikonya. Tapi nggak semua orang bisa melalui resiko itu. Orang pun kayak gitu, orang belum bisa menerima resiko, masih takut akan resiko itu. Nah, Udah sih. Udah. Barangkali ada. So, mama terlalu. Aduh anjing clear aing. Pokoknya sikat. Simpulannya dalam suatu hubungan itu ya pasti ada resiko, benar sih resiko. Kalian harus siap menerima resiko apapun itu. Kalian harus terima dan kalian harus legowo. Nah, dalam setiap hubungan pasti ada itu dan sebisa mungkin kalian menerima dan memberi konsekuensi itu pastilah. Kalian harus memberi konsekuensi itu ke pasangan kalian dan pasangan kalian tuh sebisa mungkin bisa menerima konsekuensi itu. Itu dari saya. Iya anjing. Edit. Dari saya mah kesimpulannya singkat aja. Untuk memulai suatu hubungan perlu adanya kejujuran. Bisa. Ya itulah mungkin diskusi kita malam ini ya agak sana kemarinya ya sedikit bermanfaat mungkin untuk kalian yang nonton dan untuk penutupan dari apa yang kita diskusikan malam ini ambil positifnya meskipun dikit negatifnya kalian kunyah aja dulu kalau enak telan kalau gak enak muntahin dan kuat plus filosofi gila tetaplah gila dan jagalah kewarasan sampai jumpa lagi di ruang filosofi gila selanjutnya bye bye.